Pesanan itu gimana sih Mbak? Saya dapat DM di akun TikTok saya, ya soal apa, soal kalau semua keluarganya itu dijamin. Nah terus akhirnya kan tukeran-tukeran cacatan gitu tuh. Terus Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI mengungkap kronologi wanita warga Kabupaten Indramayu yang menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus mail order bride atau pengantin pesanan. Korbannya bernama Sugi Purnamawati, berusia 31 tahun, warga Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Ia dinikahkan dengan seorang laki-laki warga negara Cina pada 6 Desember 2024 lalu. Usai menikah secara siri, ia kemudian dibawa ke negara tirai bambu tersebut. Belakangan, janji-janji yang sebelumnya diimingi kepada korban diketahui tidak kunjung direalisasikan. Bahkan, korban diperlakukan kurang baik oleh suami sirinya. Korban pun sangat berharap dirinya diselamatkan dari negara Cina dan meminta tolong kepada Presiden Prabowo Subianto lewat rekaman video yang ia buat. Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Cabang Indramayu, Ahmad Jainuri mengatakan, kasus tersebut berawal saat korban mendapat DM TikTok dari akun Sidale yang tidak dikenal pada 5 Agustus 2024 lalu. Setelah bercakap-cakap, akun TikTok Sidale kemudian menanyakan status dan menawarkan pernikahan dengan pria warga negara Cina yang orang tuanya memiliki saham di salah satu perusahaan di Indonesia dan menjanjikan keluarganya akan dijamin, ujar Jainuri pada Rabu 5 Februari 2025. Jainuri mengatakan, kemudian pada 4 Oktober 2024, akun tersebut dan korban saling bertukar nomor WhatsApp. Akun itu juga memperkenalkan nama aslinya sebagai Tami. Pada 28 November 2024, rekrut yang mengaku bernama Tami itu kemudian menghubungi korban. Ia kala itu mengabari tengah dalam perjalanan menuju Indramayu dan berniat mempertemukan korban dengan warga negara Cina bernama Chai Fangle. Kemudian, sesudah bertemu sore harinya pulang ke Jakarta lagi dan katanya menginap di salah satu apartemen di Jakarta. Berselang 3 hari, Tami dan pria warga negara Cina bernama Chai Fangle datang kembali untuk memastikan pernikahannya dan sambil menyerahkan uang mahar sebesar 45 juta rupiah, ujar dia. Lanjut Jainuri, uang itu kemudian dipotong 5 juta untuk Tami dan sisanya sebesar 40 juta untuk biaya pernikahan. Selanjutnya, pada 6 Desember 2024, korban menikah secara siri dengan pria Cina tersebut. Pernikahan berlangsung di rumah orang tua korban. Selesai akad nikah, korban dibawa ke Jakarta. Mereka tinggal selama 3 hari di sana. Pada 27 Desember 2024, suami siri korban pulang ke negara Cina. Besoknya, korban juga diminta untuk menyusul. Setelah Sugi Purnamawati berada di negara Cina sudah 1 bulan lebih tidak diberi nafkah dan hanya diberi buat beli sayuran setiap harinya. Itu pun dimakan berdua, ujarnya. Jainuri mengatakan, setiap korban meminta uang untuk dikirim ke keluarga di kampung halaman sebagaimana yang dijanjikan, namun tidak pernah diberi oleh suaminya. Ia justru harus terus melayani suaminya meski dalam keadaan sakit. Jika menolak, korban dimarahi dan diusir. Korban juga diancam jika pulang ke Indonesia harus membayar uang sebesar 55 juta rupiah. Jainuri menyampaikan, dari kronologi tersebut, SBMI menyimpulkan Sugi Purnamawati menjadi korban TPPO modus pengantin pesanan. Tujuannya untuk eksploitasi seksual. Kasus ini pun sudah dilaporkan SBMI ke Polres Indramayu untuk menindak perekrutnya, termasuk melapor ke Kemenlu untuk upaya pemulangan korban kembali ke Indonesia.
Kami melaporkan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, ujar dia.